Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andika Gusti Pamungkas dengan NIM 210204004 dari kelas TL2A. Di sini saya akan mempresentasikan atau menjelaskan tentang komponen LCCB, ACB, dan yang satunya adalah Thermal Overload Relay atau TOR. Kita bahas yang pertama dulu. Pertama ada Residual Current Circuit Breaker atau RCCB. Apa itu RCCB? Pengertian dari RCCB adalah Residual Current Circuit Breaker atau RCCB, sebuah alat pengaman listrik instalasi yang berfungsi untuk memutus aliran listrik ketika terjadi gangguan berupa kebocoran arus. Selanjutnya, fungsi RCB. RCB ini mempunyai dua fungsi utama, yaitu yang pertama memutus aliran listrik ketika terjadi kontak fisik atau ada orang yang tersetrum. Misalkan pada suatu instalasi listrik rumah ada kabel yang sedikit terkelupas seperti terlihat pada gambar di bawah. Kemudian ada orang yang tidak sengaja menyentuh kabel tersebut sehingga membuat dia tersetrum atau tersengat listrik. Cara yang dilakukan RCCB untuk mendeteksi adanya kontak fisik atau orang tersetrum tersebut adalah dengan membandingkan arus yang mengalir pada kabel fase dan netral. Apabila terjadi nilai arus antara kabel fase dan netral, maka RCB akan langsung memutus aliran listrik. Hal tersebut dikarenakan ada sebagian arus listrik yang mengalir ke tubuh orang yang tersetrum tersebut. Kemudian untuk menggunakan fitur ini, yaitu proteksi terhadap sengat listrik, maka pilih RCCB dengan kapasitas 30 mA. Kemudian yang kedua, memutus aliran listrik ketika terjadi kebocoran arus. Misalnya, pada suatu instalasi rumah terdapat kebocoran isolasi pada kabel listrik yang diakibatkan oleh gigitan tikus. Kemudian karena terjadi kebocoran isolasi, maka arus listrik tersebut mengalir ke suatu konduktor atau bahan yang bisa dialiri oleh arus listrik. Maka cara yang dilakukan RCCB untuk mendeteksi kebocoran isolasi tersebut adalah dengan membandingkan nilai arus pada kabel fasa dan kabel netral. Maka diperoleh nilai bahwa arus pada fasa dan netral tidak sama, sehingga RCCB langsung memutus aliran listrik. Hal tersebut dikarenakan sebagian arus listrik mengalir ke bahan konduktor tersebut. Oke, lanjut slide 4. Prinsip kerja RCCB. Prinsip kerja RCCB yaitu dalam mendeteksi kebocoran arus adalah dengan membandingkan nilai arus pada kabel fase dan netral. Jadi ketika terjadi suatu kebocoran arus, akan terjadi perbedaan nilai arus antara kabel fase dan netral. Hal tersebut dikarenakan sebagian arus listrik mengalir ke konduktor atau bahan lain yang dapat dialiri listrik. Pada dasarnya, prinsip kerja dari RCCB ini memanfaatkan hukum Kirchhoff, di mana nilai arus listrik yang masuk ke suatu penghantar akan sama dengan jumlah nilai arus listrik yang keluar dari penghantar tersebut. Sehingga ketika RCCB mendeteksi adanya ketidaksamaan nilai arus antara fase dan netral tersebut, maka RCCB akan memutus aliran listrik. Oke, lanjut. Slide 5. Jenis-jenis RCCB. RCCB terdiri dari dua jenis, 2 pol RCCB dan 4 pol RCCB. 2 pol RCCB ini digunakan dalam kasus koneksi pasokan satu fase yang hanya memiliki kabel aktif dan netral. 4 pol RCCB ini digunakan dalam kasus koneksi pasokan 3 fase. Nah, slide selanjutnya adalah berikut gambar komponen RCCB. Oke, ini gambarnya. Selanjutnya, saya akan membahas tentang ACB atau Air Circuit Breaker. Nah, ini pengertiannya. Pengertian ACB atau Air Circuit Breaker. ACB adalah suatu alat yang berfungsi sebagai pemutus arus pada rangkaian dengan memanfaatkan udara untuk meredam timbulnya busur api saat ACB dinyalakan.
Seperti halnya MCB dan MCCB, ACB juga memiliki fungsi sebagai pemutus dan penghubung arus rangkaian listrik. Selain itu, ACB juga memiliki kemampuan memutus arus yang akan bekerja secara otomatis apabila dibebani dengan arus yang melebihi kapasitas maksimal ACB tersebut. ACB juga memiliki beberapa fitur lainnya seperti UVT atau under voltage trip yang berfungsi untuk memberikan perlindungan pada saat tidak ada tegangan listrik. Dalam kondisi ini, maka ACB tidak dapat dioperasikan. Selain itu, ada juga CC atau closing coil yang berfungsi untuk menyalakan ACB secara otomatis. ACB memiliki kemampuan menghantar arus listrik yang jauh lebih besar jika dibandingkan dengan MCB dan MCCB. ACB mampu menghantar arus mencapai lebih dari 6.000 ampere. Seperti halnya MCCB yang memiliki fitur selektor pilihan batas arus maksimal, ACB juga dilengkapi dengan selektor pilihan batas arus maksimal tersebut. Dengan selektor ini kita dapat mengatur persentase batas arus maksimal ACB untuk terputus atau trip. Oke, selanjutnya prinsip kerja dari ACB. Prinsip kerja pemutus ini agak berbeda dari yang ada di jenis pemutus sirkuit lainnya. Tujuan utama dari semua jenis pemutus sirkuit adalah untuk mencegah pembangunan kembali busur setelah nol saat ini dan menciptakan situasi di mana dalam celah kontak akan menahan tegangan pemulihan sistem. Pemutus sirkuit udara melakukan hal yang sama tetapi dengan cara yang berbeda. Untuk busur interupsi itu menciptakan tegangan busur melebihi tegangan suplai. Tegangan busur didefinisikan sebagai tegangan minimum yang diperlukan untuk mempertahankan busur. Pemutus sirkuit ini meningkatkan tegangan busur terutama 3 cara yang berbeda. Ini dapat meningkatkan tegangan busur dengan mendinginkan plasma busur ketika suhu arc plasma menurun, mobilitas partikel dalam arc berkurang. Karena itu, diperlukan gradien tegangan lebih untuk mempertahankan busur. Ini dapat meningkatkan tegangan busur dengan memperpanjang jalur busur karena panjang jalur busur meningkatkan resistansi jalur meningkat. Dan karena untuk mempertahankan arus busur yang sama, diperlukan lebih banyak tegangan untuk diterapkan melintasi jalur busur. Itu berarti tegangan busur meningkat. Misalkan busur menjadi beberapa seri busur juga meningkat tegangan busur. Selanjutnya adalah jenis-jenis ACB. Yang pertama, plain air circuit breaker. Meskipun jenis pemutus sirkuit ini sudah usang untuk aplikasi tegangan menengah, tetapi mereka masih pilihan yang lebih disukai untuk peringkat arus tinggi dalam aplikasi tegangan rendah. Yang kedua, ada air blast circuit breaker. Jenis pemutus sirkuit udara ini digunakan untuk tegangan sistem 245 kV, 420 kV, dan bahkan lebih, terutama di mana operasi pemutus yang lebih cepat diperlukan. Air blast circuit breaker memiliki beberapa keunggulan spesifik dibandingkan dengan circuit breaker minyak, seperti tidak ada kemungkinan bahaya kebakaran yang disebabkan oleh minyak. Kecepatan pemutus sirkuit jauh lebih tinggi selama operasi. Pemutus sirkuit ledakan udara arc quenching jauh lebih cepat selama pengoperasian pemutus sirkuit ledakan udara. Durasi busur sama untuk semua nilai interupsi kecil maupun arus tinggi. Karena durasi busur lebih kecil, maka jumlah panas yang lebih sedikit direalisasikan dari busur ke kontak pembawa. Saat ini sehingga masa kerja kontak menjadi lebih lama, stabilitas sistem dapat dipelihara dengan baik karena tergantung pada kecepatan operasi pemutus sirkuit. Membutuhkan perawatan yang jauh lebih sedikit dibandingkan dengan pemutus sirkuit oli. Berikut adalah gambar ACB seperti ini. Kita lanjut ke materi thermal overload relay. Sebelumnya pengertian apa itu thermal overload relay. Thermal overload relay adalah alat pengaman rangkaian dari arus lebih yang diakibatkan beban yang terlalu besar dengan memutus rangkaian ketika arus telah melebihi setting. Beban ini biasanya diakibatkan oleh pembebanan motor yang melebihi kemampuan motor listrik. TOR merupakan
peralatan switching yang peka terhadap suhu dan akan membuka atau menutup kontaktor pada saat suhu yang terjadi melebihi batas yang ditentukan. Kedua ada fungsi TOR. Fungsi dari TOR adalah sebagai salah satu proteksi keamanan dalam sebuah rangkaian panel motor listrik dari arus yang berlebih. Kegunaan ini sebenarnya hampir sama layaknya sekring atau fuse dan fungsi MCB pada sebuah instalasi kelistrikan rumah. Dengan memakai prinsip kerja dari bimetal, maka thermal overload relay akan sangat berguna sekali ketika listrik mengalami kenaikan arus pada beban secara tiba-tiba. Jika sebuah motor listrik mempunyai 3 fasa, maka setiap fasa akan dilengkapi dengan sebuah bimetal. Prinsip kerja TOR. Prinsip kerja TOR sesuai dengan namanya, proteksi motor ini menggunakan panas sebagai pembatas arus pada motor. Cara kerja TOR adalah dengan mengkonversi arus yang mengalir menjadi panas untuk mempengaruhi bimetal. Bimetal inilah yang akan menggerakkan tuas untuk menghentikan aliran listrik pada motor melalui suatu kontrol motor starter. Jenis pemutus bimetal ada 2, yaitu 1 fasa dan 3 fasa. Tiap fasa terdiri atas bimetal yang terpisah tetapi saling terhubung dan berguna untuk memutus semua fasa apabila terjadi kelebihan beban. Berikutnya adalah jenis-jenis overload relay. Yang pertama, overload relay bimetalik. Strip bimetalik ini dipanaskan oleh belitan di sekitar strip bimetal yang membawa arus. Kedua, strip logam akan mengembang karena panas, akan tetapi logam dengan koefisien muai yang tinggi akan lebih memuai dibandingkan logam dengan koefisien muai yang rendah. Kedua, overload relay eutectic. Jenis relay beban berlebih ini terdiri dari belitan pemanas, mekanis untuk aktivasi mekanisme tersandung, dan paduan eutectic. Yang ketiga ada overload relay solid state. Relay ini biasanya disebut dengan over relay elektronik, tidak seperti relay beban berlebih bimetalik dan eutectic. Relay beban berlebih elektronik ini mengurus arus secara elektronik. Meskipun tersedia dalam berbagai desain, overload relay elektronik memiliki fitur dan manfaat yang sama. Desain tanpa pemanas adalah salah satu keunggulan utama relay ini. Yang terakhir adalah gambar komponen thermal overload relay. Bisa dilihat ya. Ini bagian-bagiannya. Di sini ada terminal utama, di sini ada tombol reset, di sini ada tombol stop. Ini 2 kontak bantu reset, yang bawah 3 terminal utama, yang 2 sebelah kiri kontak bantu NO. Ini ada pengatur nilai arus. Di sini tombol tes trip. Seperti ini teman-teman gambarnya. Ya, sekian dari penjelasan saya. Kalau ada yang kurang mohon dimaafkan. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.